Apa yang terjadi jika seorang polisi bernama Prehun menggerebek kajian ilegal di sebuah desa di Purwokerto dan Ustaz Karlu yang merasa ia kebal hukum? Ini adalah suatu momen yang tak bisa dilupakan oleh Pak Prehun. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak videonya dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Malam itu hujan rintik-rintik membasahi jalanan Purwokerto, menciptakan suara gemericik lembut yang berpadu dengan desiran angin dingin. Kota yang biasanya tenang berubah menjadi lebih misterius di bawah gelapnya langit mendung. Di sebuah rumah tua di pinggiran kota, puluhan orang berkumpul dalam senyap. Dinding rumah yang kusam dan berlumut menambah kesan suram. Sementara cahaya lampu minyak yang redup menciptakan bayangan aneh di sudut-sudut ruangan. Para peserta kajian, sebagian besar pria dengan wajah serius dan penuh keyakinan, duduk melingkar di lantai kayu yang telah lapuk. Mereka mendengarkan dengan saksama setiap kata yang keluar dari mulut seorang pria berwibawa. Sosok yang mereka hormati dan anggap sebagai guru, Ustaz Karlu. Di tengah ruangan, Ustaz Karlu duduk dengan punggung tegak. Jubah putihnya tampak kontras dengan latar belakang tembok yang penuh bercak lembab. Sorot matanya tajam, penuh dengan keyakinan yang membara. Ia berbicara dengan suara yang dalam dan berwibawa menggema di dalam ruangan sempit yang penuh dengan para pendengarnya. Kita hidup dalam ketidakadilan, suaranya menggema. Dunia ini telah dikuasai oleh orang-orang yang menyeleweng dari ajaran yang benar. Mereka yang berkuasa telah lupa pada keadilan sejati. Saatnya kita bertindak. Beberapa orang mengangguk setuju. Wajah mereka menunjukkan semangat yang semakin membara. Di sudut ruangan, seorang pria muda mengepalkan tangannya. Seolah-olah kata-kata Ustaz Karlu adalah api yang membakar semangat di dalam dirinya. Namun di luar rumah tua itu, situasi yang jauh berbeda sedang terjadi. Langkah-langkah berat mulai mendekat. Beberapa bayangan bergerak dengan hati-hati di balik pepohonan dan dinding bangunan di sekitar rumah. Malam itu bukan malam biasa. Di sudut jalan yang gelap, seorang polisi bernama Prehun berdiri dengan tubuh tegang. Hujan yang turun perlahan membasahi seragam hitamnya. Tetapi ia tak peduli. Matanya tajam mengamati setiap pergerakan yang mencurigakan. Sudah berminggu-minggu, ia dan timnya mengawasi rumah ini. Dari laporan warga, tempat ini sering menjadi lokasi berkumpulnya orang-orang dengan ideologi berbahaya yang mungkin dapat mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Gumamnya pelan. Suaranya hampir tenggelam dalam suara hujan. Di sampingnya, seorang anggota timnya Mas Bunyi mengangguk. Mereka tidak akan tahu kita sudah mengawasi mereka selama ini. Prehun mengencangkan rompinya. Ada sesuatu tentang malam ini yang membuat dadanya berdegup lebih cepat dari biasanya. Mungkin karena ia tahu penggerebekan ini bukan sekadar operasi biasa. Jika laporan yang mereka terima benar, maka orang-orang di dalam rumah itu bukan hanya sekedar kelompok kajian biasa. Mereka bisa saja bersenjata. Mereka bisa saja memiliki rencana besar yang dapat mengubah segalanya. Dengar baik-baik, katanya kepada timnya. Malam ini kita harus bergerak cepat dan tanpa suara. Jangan sampai mereka punya kesempatan untuk kabur atau bahkan melawan. Anggota timnya mengangguk serempak. Di balik kegelapan mereka menunggu saat yang tepat. Sementara itu di dalam rumah Ustaz Karlu semakin lantang berbicara. Suaranya penuh keyakinan membakar semangat para pendengarnya. Ia berbicara tentang perlawanan, tentang bagaimana mereka harus bersatu untuk melawan ketidakadilan yang terjadi di luar sana. Kata-katanya seperti cambuk yang menyulut api di hati para pengikutnya. Kita tidak bisa terus diam, serunya. Saatnya kita bertindak.
saatnya kita menegakkan keadilan sejati. Seorang pria di barisan depan mengepalkan tangannya. Kami siap, Ustaz. Katakan saja apa yang harus kami lakukan. Namun di luar rumah, bayangan-bayangan mulai bergerak. Prehun memberi isyarat dengan tangannya. Timnya menyebar mengelilingi rumah dari berbagai sisi. Hujan semakin deras menambah ketegangan di udara. Beberapa orang dalam timnya merapat ke jendela, mengintip ke dalam. Dari sela-sela kayu jendela yang lapuk, mereka bisa melihat sosok Ustaz Karlu berdiri di tengah ruangan, berbicara penuh semangat kepada para pengikutnya. Mereka bersiap-siap pergi, bisik salah satu polisi. Prehun mengangguk, rahangnya mengeras. Mereka harus bertindak sekarang sebelum semuanya terlambat. Detik-detik terasa panjang, Prehun bisa merasakan adrenalin mengalir di tubuhnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu cepat. Ia tahu begitu mereka bergerak, segalanya bisa berubah menjadi kekacauan dalam hitungan detik. Ia mengangkat tangannya. Siap, bisiknya. Timnya mengangguk. Mereka semua tahu apa yang harus dilakukan. Dan kemudian dalam satu gerakan cepat, Prehun memberi isyarat, polisi jangan bergerak. Suaranya menggelegar di udara, mengguncang malam yang dingin, seolah-olah waktu berhenti sesaat. Di dalam rumah semua orang membeku, mata mereka membesar terkejut. Beberapa orang langsung panik, berusaha berdiri dan mencari jalan keluar. Suasana yang sebelumnya hening berubah menjadi kacau. Kursi-kursi terguling. Orang-orang berdesakan menuju pintu belakang. Sementara itu, Ustaz Karlu tetap duduk di tempatnya. Matanya tajam menatap ke arah pintu depan yang kini telah didobrak oleh polisi. Prehun masuk ke dalam, pistolnya terangkat. Matanya menyapu ruangan, mencari sosok yang paling ia cari. Dan di sana, di tengah kerumunan yang panik, ia melihatnya. Ustaz Karlu menatapnya dengan senyum tipis, seolah-olah ia sudah tahu bahwa malam ini akan datang. Jadi, akhirnya kalian datang juga, katanya dengan suara yang tenang. Dan saat itulah kekacauan benar-benar dimulai. Di tengah ruangan yang kini dipenuhi oleh kepanikan, Ustaz Karlu tetap duduk tenang. Sorot matanya tajam menatap Prehun, penuh dengan keteguhan dan sedikit rasa menantang. Ia sama sekali tidak terlihat takut ataupun gentar meskipun beberapa anak buahnya telah ditangkap. Sementara di sekelilingnya orang-orang yang tadi duduk dengan nyaman kini mulai berdiri dalam kebingungan. Beberapa dari mereka tampak cemas, sebagian lagi marah, merasa terganggu oleh penggerbekan mendadak ini. "Apa maksud kalian mengganggu ibadah kami?" tanya Ustaz Karlu lantang. Suaranya menggema di antara suara hujan dan riuhnya situasi. Prehun menatapnya dengan ekspresi waspada. Ia sudah sering menghadapi orang-orang seperti ini. Pemimpin dengan pengaruh kuat yang mampu menggerakkan orang-orang hanya dengan kata-kata. Ia tahu bahwa Ustaz Karlu bukan orang sembarangan. Pria itu memiliki pengikut yang fanatik yang siap melakukan apa saja demi dirinya. "Kami tidak mengganggu ibadah," kata Prehun dengan nada tegas. "Kami hanya memastikan bahwa yang disampaikan dalam kajian ini tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mengandung ajaran yang dapat membahayakan masyarakat." Ustaz Karlu tersenyum tipis seolah sudah menduga jawaban itu. "Kami hanya membahas ilmu agama, mengajarkan apa yang benar. Apakah itu kini dianggap berbahaya?" Di sudut ruangan, beberapa orang mulai bergerak gelisah. Beberapa dari mereka tampak siap melakukan sesuatu, tetapi tim polisi yang sudah mengepung rumah ini tetap dalam posisi siaga. Prehun melangkah lebih dekat. "Kami mendapat laporan bahwa kajian ini menyebarkan ajaran berbahaya," katanya lagi. Suaranya tetap tenang, tapi mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. "Kami harus memastikan semuanya berjalan sesuai hukum." Salah satu pengikut Ustaz Karlu
seorang pria dengan wajah keras dan janggut panjang melangkah maju. Hukum siapa? Hukum yang dibuat oleh orang-orang yang tak memahami ajaran yang benar, katanya dengan suara tajam. Beberapa peserta lain mulai bersuara menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kehadiran polisi. Atmosfer ruangan semakin memanas. Namun, Ustaz Carlu tetap tenang. Ia mengangkat satu tangannya dan seketika pengikutnya yang tadi hendak berbicara terdiam. "Kalian datang dengan tuduhan tapi tanpa bukti," kata Ustaz Carlu. "Di mana buktinya bahwa kami mengajarkan sesuatu yang berbahaya?" Prehun mengangguk kepada salah satu anak buahnya. Polisi itu segera mengambil beberapa buku dari sudut ruangan dan menyerahkannya kepada Prehun. Ia membuka salah satunya, membaca sekilas isi halaman, lalu menatap Ustaz Carlu. Buku-buku ini mengajarkan tentang perlawanan, tentang menentang pemerintahan yang sah, katanya. "Apakah ini yang kalian pelajari di sini?" Beberapa orang mulai protes, wajah mereka penuh amarah, mereka merasa diperlakukan tidak adil. Salah seorang peserta, seorang pria muda dengan sorot, mata penuh kebencian, berdiri dengan tangan mengepal. "Kami hanya ingin belajar. Kalian tidak berhak menghentikan kami. Siapapun yang mencoba kabur akan kami tangkap," bentak salah satu anggota tim polisi. Senjatanya terangkat sedikit sebagai peringatan. Para peserta kajian semakin gelisah. Beberapa dari mereka melirik ke arah pintu dan jendela, mencari celah untuk melarikan diri. Prehun menyadari situasi ini. Ia sudah cukup berpengalaman untuk tahu bahwa kepanikan bisa berubah menjadi kekerasan dalam sekejap. Semua tetap di tempat. Serunya, suaranya tajam dan tegas. "Kami tidak akan melakukan tindakan lebih jauh jika kalian bekerja sama." Namun ketegangan sudah mencapai puncaknya. Salah seorang pria di sudut ruangan menggenggam sesuatu di balik jubahnya. Mata Prehun langsung tertuju padanya. "Keluarkan tanganmu perlahan," perintahnya. Pria itu menatapnya dengan penuh kebencian tetapi tidak bergerak. Ustaz Carlu menghela napas lalu menggelengkan kepalanya. "Lihatlah, kalian datang dengan senjata, membawa ketakutan, memperlakukan kami seperti penjahat," katanya dengan suara yang dibuat sehalus mungkin. Tetapi cukup lantang untuk didengar semua orang di ruangan itu. "Kami hanya berbagi ilmu agama, bukan melakukan kejahatan." Lanjutnya, "Kami tidak menyakiti siapapun. Kami hanya ingin hidup sesuai dengan keyakinan kami." Prehun menahan emosi. Ia sudah sering mendengar pembelaan seperti ini. Ia telah menangani banyak kasus di mana kelompok-kelompok seperti ini awalnya hanya tampak seperti kelompok belajar biasa. Tapi, seiring waktu mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. "Bukan tempat saya untuk menilai keyakinan kalian," kata Prehun. "Tapi saya punya kewajiban untuk memastikan tidak ada ajaran yang melanggar hukum atau mengancam masyarakat." Beberapa orang mulai berbisik di antara mereka sendiri. Prehun bisa merasakan ketidakpuasan yang semakin tumbuh. Ia tahu jika ia tidak menangani situasi ini dengan hati-hati, segalanya bisa berujung pada kekerasan. Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat dari belakang. Salah seorang pria yang duduk di dekat pintu belakang tiba-tiba berdiri dan berlari ke arah pintu, berusaha kabur keluar. "Berhenti!" teriak seorang polisi. Namun pria itu tidak peduli. Ia mendorong salah satu peserta lain untuk menciptakan kekacauan dan segera menarik gagang pintu. Namun ia tidak menyadari bahwa tim polisi sudah bersiaga di luar. Begitu pintu terbuka, 2 polisi langsung meringkusnya dengan cepat. "Ah, lepaskan saya!" Pria itu memberontak. Tetapi 2 polisi yang lebih kuat langsung memborgol tangannya ke belakang. "Diam di tempat!" bentak seorang petugas yang menahannya. Suasana di dalam ruangan menjadi semakin tegang. Para peserta kajian kini tahu
bahwa tidak ada jalan keluar. Mereka terperangkap. Ustaz Karlu menghela napas pelan lalu kembali menatap Prehun dengan ekspresi penuh makna. "Begitu caramu memperlakukan kami," katanya dengan nada menyindir. Prehun menatapnya balik tidak terpengaruh. "Kami hanya melakukan tugas kami. Di luar hujan semakin deras. Sementara itu di ruangan suasana semakin memanas." Prehun tahu bahwa penggerebekan ini masih jauh dari selesai. Di dalam rumah yang kini terasa lebih sempit dari sebelumnya, ketegangan meningkat. Hujan di luar semakin deras. Suaranya menghantam atap seng seperti drum perang yang menggema di malam yang gelap. Beberapa peserta kajian mulai panik. Wajah mereka menunjukkan berbagai macam emosi, ketakutan, kemarahan, kebingungan. Ada yang mulai berbisik satu sama lain, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada pula yang hanya bisa duduk diam dengan ekspresi pasrah. Seolah menyadari bahwa apapun yang mereka lakukan sekarang tidak akan mengubah keadaan. Di tengah ruangan, Prehun berdiri tegap. Napasnya teratur, tetapi sorot matanya tetap tajam, mengawasi setiap pergerakan yang mencurigakan. Ia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, ketegangan bisa berubah menjadi kekerasan dalam hitungan detik. Ia menatap lurus ke arah Ustadz Karlu, sosok yang menjadi pusat dari semua kekacauan ini. "Beri kami bukti bahwa kajian ini tidak melanggar hukum," katanya dengan nada menantang. Ustadz Karlu tidak langsung menjawab. Ia tetap duduk dengan tenang, seolah penggerebekan ini hanyalah gangguan kecil dalam rutinitasnya. Bibirnya melengkung tipis membentuk senyum samar dan tatapan matanya seakan menyelidik ke dalam diri Prehun mencoba membaca pikirannya. Seolah-olah ia lebih siap menghadapi situasi ini dibandingkan siapapun di ruangan itu. "Hukum," kata Ustaz Karlu akhirnya, suaranya tenang namun penuh dengan tantangan yang tersembunyi. "Hukum siapa yang kau maksud?" Ia mengangkat tangannya perlahan, memberi isyarat kepada pengikutnya untuk tetap tenang. Beberapa yang tadi tampak gelisah langsung diam, mengikuti instruksi pemimpin mereka tanpa ragu. "Ingat baik-baik, Tuan Polisi," lanjut Ustaz Karlu. Matanya menatap langsung ke dalam mata Prehun. "Ini tanah kami, hak kami untuk berkumpul, hak kami untuk berbicara, hak kami untuk belajar." Suara hujan yang menghantam jendela membuat ruangan itu semakin mencekam. Prehun tidak terpengaruh. Ia sudah terbiasa berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Pemimpin karismatik yang menggunakan kata-kata seperti senjata berusaha memutarbalikkan keadaan agar mereka terlihat sebagai korban, bukan pelaku. "Kalau begitu," kata Prehun dengan nada dingin, "biarkan kami periksa." Perlahan ia memberi isyarat kepada anak buahnya. Beberapa anggota polisi mulai bergerak menyisir setiap sudut ruangan dengan senter dan mata waspada. Mereka tahu mereka mungkin akan menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar buku kajian biasa. Salah satu polisi, seorang pria bertubuh kekar bernama Dimus, bergerak ke sudut ruangan. Ia melihat sebuah rak kayu yang penuh dengan buku. Beberapa tersusun rapi, beberapa lainnya tampak tergesa-gesa disembunyikan di balik tumpukan yang lain. Dengan gerakan hati, ia mulai menarik satu persatu buku itu. Matanya memperhatikan judul-judulnya. Beberapa buku tampak seperti kitab agama biasa, tetapi ketika ia menarik sebuah buku dengan sampul hitam lusuh, alisnya langsung berkerut. Ia membuka halaman pertama, membaca isinya sekilas, lalu segera menoleh ke arah Prehun. "Pak," katanya dengan suara rendah tetapi tegas, "sebaiknya Anda lihat ini." Prehun berjalan mendekat menerima buku yang disodorkan kepadanya. Begitu matanya jatuh ke halaman pertama, dadanya langsung berdebar kencang. Di bawah cahaya lampu yang temaram, Prehun membaca dengan saksama.
Halaman-halaman buku itu penuh dengan kata-kata yang menyerukan perlawanan, ajakan untuk menentang pemerintah dengan cara yang tidak bisa dianggap enteng. Setiap kalimatnya syarat dengan propaganda yang berbahaya, sebuah racun yang bisa merusak pikiran siapapun yang mempercayainya. Ia mengangkat kepalanya perlahan menatap langsung ke arah Ustaz Karlu. "Jadi ini yang kalian ajarkan?" tanyanya. Suaranya tetap tenang, tetapi dengan nada yang semakin berbahaya. Ustaz Karlu masih duduk dengan tenang, bahkan senyumnya semakin lebar. Ia tidak tampak terkejut atau panik. Justru sebaliknya, ia terlihat seolah sudah menduga bahwa polisi akan menemukan buku-buku ini. "Apa yang kami ajarkan adalah kebenaran," katanya tanpa ragu. Dan terkadang kebenaran itu harus diperjuangkan dengan cara yang lebih keras. Mata Prehun semakin menyipit. Itu bukan jawaban yang biasa ia dengar dari seseorang yang tidak bersalah. Para peserta kajian mulai gelisah. Beberapa dari mereka menoleh satu sama lain seolah mencari kepastian. Ada yang wajahnya berubah pucat, menyadari bahwa penggerebekan ini bukan lagi sekadar intervensi biasa, tetapi sesuatu yang jauh lebih serius. "Pak, kami hanya datang untuk mendengar ceramah," kata salah seorang peserta. Suaranya terdengar cemas. "Kami tidak tahu menahu tentang buku-buku itu. Kami juga tidak tahu bahwa ada ajaran seperti itu." Dia yang lain mencoba membela. Namun polisi tidak mudah percaya. Mereka sudah mulai memeriksa satu persatu, memastikan bahwa tidak ada yang membawa sesuatu yang mencurigakan. Prehun masih menatap. Ustaz Karlu mencoba membaca pikirannya. Ustaz Karlu tetap berdiri tegak. Ekspresinya tidak berubah. Bahkan ketika beberapa pengikutnya mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan, ia tetap terlihat seolah-olah telah mempersiapkan diri untuk momen ini. "Kalian datang dengan senjata dan borgol," katanya pelan, tetapi suaranya cukup tajam untuk menusuk ke dalam kesunyian ruangan. "Tapi kalian tidak akan bisa memborgol kebenaran." Prehun menghela napas panjang. Ia tahu pertempuran malam ini bukan hanya soal menangkap seseorang. Ini adalah pertempuran pikiran, pertempuran keyakinan. Dan malam ini ia harus memastikan bahwa hukum tetap berada di atas segalanya. Hujan masih turun deras di luar rumah, menciptakan suara berirama yang berpadu dengan kepanikan di dalam ruangan. Suasana semakin menegang saat beberapa polisi mulai menggiring peserta kajian ke sudut ruangan, memastikan mereka tidak memiliki senjata atau benda berbahaya lainnya. Namun di tengah kekacauan itu, Ustaz Karlu tetap berdiri tegak. Wajahnya masih penuh keyakinan, seolah ia adalah orang yang mengendalikan situasi. "Kalian bisa menangkap saya?" katanya dengan nada datar nyaris seperti bisikan yang menusuk ke dalam kepala semua orang yang mendengarnya. "Tapi kalian tak bisa membungkam kebenaran." Prehun melangkah mendekat, tatapannya tajam dan tidak berkedip. Dari jarak sedekat ini, ia bisa melihat betapa tenangnya pria itu. Tidak ada sedikit pun ketakutan dalam sorot matanya, seolah ia sudah mempersiapkan diri untuk hari ini sejak lama. "Kebenaran atau propaganda?" balas Prehun. Suaranya rendah namun penuh tekanan. "Kita lihat saja nanti di pengadilan." Angin dingin menyelinap masuk melalui celah-celah rumah tua. Itu membawa serta aroma tanah basah yang bercampur dengan ketegangan. Para peserta kajian menatap adegan di depan mereka dengan berbagai macam emosi, marah, takut, putus asa. Tapi tak satu pun dari mereka yang berani melawan saat polisi mulai bergerak. Suara borgol berbunyi nyaring saat satu persatu orang yang dianggap sebagai tokoh utama dalam kajian itu diamankan. Polisi dengan sigap mengikat tangan mereka ke belakang, memastikan mereka tidak bisa melakukan perlawanan. Beberapa orang menangis, wajah mereka basah,
bukan hanya oleh air hujan yang masuk melalui jendela, tetapi juga oleh ketakutan yang kini mulai merayap di dalam hati mereka. Seorang pria tua dengan janggut panjang jatuh berlutut di lantai kayu yang lembab. "Kami tidak bersalah," isaknya. Suaranya bergetar di tengah udara dingin. "Kami hanya ingin belajar. Kami hanya ingin mencari kebenaran." Namun tidak ada yang menjawabnya. Polisi tetap menjalankan tugas mereka tanpa ekspresi, tanpa membiarkan emosi mengambil alih keputusan mereka. Di sudut lain ruangan, seorang pemuda dengan wajah tegang mencoba memberontak. Tapi 2 orang polisi langsung menahannya. "Lepaskan aku." "Ini tidak adil," teriaknya, matanya merah karena amarah dan frustrasi. "Jangan buat situasi makin sulit," kata salah seorang polisi dengan nada dingin. Ustaz Carlu tetap berdiri tegap, memandangi semua ini dengan sorot mata yang sulit diartikan. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, hanya ketenangan yang nyaris menyeramkan. Prehun menarik napas panjang lalu mengangguk ke arah anak buahnya. Ia tahu bahwa penggerebekan ini telah berjalan sejauh yang diperlukan. "Bawa mereka," perintahnya dengan suara tegas. Satu persatu peserta kajian digiring keluar dari rumah tua itu. Beberapa dari mereka berjalan dengan pasrah. Sementara yang lain masih menunjukkan perlawanan dalam bentuk tatapan tajam yang mereka arahkan pada para polisi. Di luar hujan masih turun deras membuat tanah berubah menjadi lumpur yang lengket dan licin. Anggota polisi lain yang berjaga di luar sudah menyiapkan mobil untuk membawa para tahanan. Lampu merah dan biru dari kendaraan itu berkedip-kedip di tengah kegelapan malam, menciptakan bayangan aneh di antara pohon-pohon yang bergoyang tiup angin. Prehun keluar terakhir memastikan tidak ada yang tertinggal di dalam rumah. Saat ia melangkah keluar, suara rintik hujan yang menghantam jaketnya terasa seperti dentingan peluru yang menandakan bahwa misi ini telah mencapai puncaknya. Tapi ia tahu, ini belum benar-benar berakhir. Di antara suara hujan dan langkah kaki yang berlumpur, Ustaz Carlu masih sempat menatap Prehun dengan ekspresi yang sulit ditebak. Tangannya sudah diborgol, tubuhnya telah basah kuyup oleh air hujan, tetapi senyum tipis masih menghiasi wajahnya. "Kita akan bertemu lagi," katanya pelan. Suaranya nyaris tenggelam dalam derasnya hujan. Prehun menatapnya tanpa ekspresi. Ia tidak menjawab, tidak ingin memberi pria itu kepuasan untuk berpikir bahwa kata-katanya memiliki dampak. Tapi jauh di dalam benaknya, ia tahu bahwa ada kemungkinan besar pria itu benar. Orang seperti Ustaz Carlu tidak akan diam begitu saja. Ia bukan sekadar seorang pemimpin biasa. Ia adalah seseorang yang memiliki pengaruh yang mampu menggerakkan orang-orang hanya dengan kata-kata dan bahkan dengan borgol yang melilit pergelangan tangannya. Kekuatannya tidak benar-benar hilang. Prehun hanya bisa berharap bahwa hukum akan menang kali ini. Saat mobil polisi mulai melaju meninggalkan lokasi, suara sirene menggema di udara, memecah keheningan malam yang masih dihiasi rintik hujan. Lampu-lampu merah biru berpendar di antara jalanan yang gelap, mengiringi kendaraan yang membawa Ustaz Carlu dan para pengikutnya menuju kantor polisi. Di dalam mobilnya, Prehun duduk diam memandangi jalanan yang basah oleh hujan. Ia merasa lega karena operasi ini berjalan dengan lancar, tetapi di sudut hatinya ada perasaan lain yang sulit diabaikan. Malam ini mereka menang. Mereka telah berhasil menangkap dalang di balik kajian ilegal ini. Tapi Prehun tahu lebih baik daripada siapapun bahwa ini bukanlah akhir pertempuran melawan ajaran sesat, tidak berakhir dengan satu kali penangkapan. Orang-orang seperti Ustaz Carlu selalu menemukan cara untuk kembali, dan saat itu tiba, Prehun harus siap menghadapi mereka lagi.